Halo saudara, selamat datang kembali di channel kami, channel YouTube Pengacara Tanpa Tembok. Kali ini kami masih akan membahas topik yang masih hangat diperbincangkan di kalangan netizen, saudara, yaitu mengenai Ferdian Paleka, seorang YouTuber yang membuat video prank terhadap beberapa orang waria di kota Bandung. Saat ini Ferdian Paleka dan teman-temannya sudah ditetapkan sebagai tersangka, saudara. Sudah ditangkap dan ditahan oleh pihak Polrestabes Kota Bandung. Jadi kita akan mencoba mereview seperti apa prosesnya yang benar menurut hukum yang berlaku di Indonesia, saudara. Ya, seperti apa urusannya? Simak videonya berikut ini. Jangan di skip-skip, saudara. Tetap tonton channel kami karena mungkin ini akan bermanfaat untuk kalian, saudara, yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah hukum. Oke, jadi kita akan bahas masalahnya si Ferdian Paleka ini ya, kasusnya Ferdian Paleka ini, saudara. Dari sumber-sumber yang kami peroleh, saudara, Ferdian Paleka ini kan sekarang sudah berstatus sebagai tersangka, lalu juga sudah ditangkap dan ditahan di Polrestabes Kota Bandung, saudara. Ya, nah, tapi yang menarik adalah kok dia bisa mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi di dalam Polrestabes Kota Bandung, saudara. Ini menjadi pertanyaan besar buat kami, saudara, selaku para praktisi hukum, selaku advokat yang belajar hukum, saudara, di Republik Indonesia ini, saudara. Ya, kenapa? Karena hukum pidana kita mengatur, saudara, di dalam KUHP bahwa seorang tersangka yang sudah ditangkap bahkan ditahan, dia juga masih mempunyai hak-haknya, saudara, dan hak-hak ini harus dilindungi oleh hukum. Nah, siapa yang harus melindungi? Ya polisi, saudara. Siapa lagi? Begitu loh. Jadi terbayang nggak gitu loh kalau misalnya kita sebagai masyarakat, ya, kita yang dalam posisi sebagai tersangka dilaporkan oleh orang lain gitu loh, dan kita dalam sudah berstatus sebagai tersangka, sudah diperiksa dan sudah ditangkap dan ditahan, saudara. Terbayang nggak kalian kalau kita mendapat perlakuan yang sama seperti itu, saudara? Mau jadi apa negara kita, saudara, kalau misalnya hal-hal yang seperti ini kita biarkan terus-menerus, saudara? Ya, harap diingat loh, saudara, bahwa polisi adalah penegak hukum. Jadi nggak masuk di pikiran saya dan di perasaan saya itu nggak masuk kalau seorang penegak hukum malah tidak bisa melindungi, saudara. Ya, jadi kemana lagi kita harus mencari perlindungan hukum? Ya, saudara, ya. Karena dari berita yang kami peroleh, ini si Ferdian Paleka ini sampai dibotakin, sampai dipukulin, saudara, sampai dimasukin ke dalam tong sampah, saudara. Bayangin, saudara. Ya, sedangkan KUHP mengatur bahwa seorang tersangka tetap mempunyai hak, yaitu apa? Untuk bebas dari rasa takut. Ya, itu dulu yang perlu kita paham. Bebas dari rasa takut. Ya, tujuannya apa? Supaya dia bisa memberikan keterangan yang benar, sebenar-benarnya, gitu loh. Karena tujuan daripada hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran secara material, saudara. Ya, apa yang bisa diharapkan dari seseorang yang sudah tidak punya, artinya yang sudah perasaannya ini sudah ketakutan gitu loh, dia akan terbeban gitu loh memberikan keterangan, saudara. Pasti itu nggak akan benar kesananya gitu, saudara. Jadi menurut kami, saudara, ya, seharusnya tidak ada lagi pengadilan untuk perkaranya Ferdian Paleka. Sudah selesai perkaranya dia di kepolisian, saudara. Ya. Dan kalau sampai
peristiwa ini tidak diusut, saudara, tidak ketahuan siapa tahanan yang sudah memproses yang sudah melakukan bullying itu kepada Ferdian, ini akan jadi presiden buruk buat pihak kepolisian, saudara. Karena di saat masyarakat memantau perkara yang viral ini, pihak kepolisian malah seolah-olah ya membiarkan terjadinya bullying, oke? Lalu ada juga omongan di video itu yang diduga dilakukan oleh anggota Polri sendiri yang bilang, Ferdian kamu bebas, tapi bohong. Apa itu gitu? Ini nggak profesional, saudara. Oke, jadi kami menghimbau kepada semua pihak, terutama Kompolnas, ya, lalu lembaga pengawas kepolisian, dan juga dari pihak kepolisian itu sendiri, yaitu Propam, Profesi dan Pengamanan, agar segera mengusut tuntas siapa pelaku bullying itu, siapa tahanan yang katanya Kapolres melakukan bullying kepada Ferdian Paleka dan kawan-kawan, siapa tahanan itu? Kami ingin tahu, gitu. Kasih kami penjelasan, ya, karena kalau tidak ada penjelasan, tidak ada pengusutan secara tuntas, ini bisa dilaporkan, saudara, bahwa di kepolisian terjadi pelanggaran hukum berat, pelanggaran HAM kepada seorang tersangka. Ya, jadi seperti ini, saudara, saya mau mengajak masyarakat luas seperti ini melihatnya. Bayangkan kalau posisi kalian atau mungkin saudara kalian, teman kalian di posisi seperti itu, ya. Terlepas dari saya nggak ngomong masalah kesalahannya si Ferdian, ya, itu kan nanti pengadilan akan membuktikan. Tapi kalau secara moral, menurut saya sebagai manusia, ya, apa yang dilakukan oleh Ferdian dan kawan-kawan itu sudah melanggar perasaan kemanusiaan, oke? Tetapi nggak boleh dia diperlakukan secara tidak manusiawi di hadapan hukum, ya, saudara. Harus diproses, harus tuntas ini. Diproses, diusut. Karena kalau enggak, pihak kepolisian sendiri bahkan bisa dilaporkan, saudara. Oke, saya juga nggak bicara mengenai materi pasal-pasalnya, ya. Walaupun menurut saya pasal yang disangkakan kepada Ferdian Paleka itu juga menurut saya itu pasal yang sulit pembuktiannya, saudara. Kenapa? Karena saya melihat dari tempat kejadiannya. Tempat kejadiannya di mana dia merasa adanya penghinaan itu, di kota dijalanankah atau terjadi di media internet, terjadi di YouTube, di mana itu, ya kan? Sedangkan pasal yang disangkakan menurut dari pasal itu adalah terjadinya penyebarluasan informasi yang memiliki muatan penghinaan, artinya terjadi di media internet, gitu ya. Jadi tapi saya nggak masuk ke materi, itu adalah urusan daripada si tersangka dan kuasa hukumnya yang sekarang sudah ditunjuk penasihat hukumnya, itu adalah urusan mereka, oke, dan itu adalah urusan daripada penyidik. Saya nggak masuk ke sana karena kan juga saya nggak boleh mengomentari, saya juga punya kode etik, saudara, oke. Tapi yang saya komentari adalah sebagai manusia dan sebagai advokat, saudara, polisi dalam hal ini telah membiarkan terjadinya pelanggaran HAM di Polrestabes Kota Bandung, saudara. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan saat ini, saudara. Saya akan tetap terus memantau, dan kawan-kawan dari advokat dari LBH, dari seluruh LBH yang ada di Bandung juga saya selalu monitor melalui mereka, saudara. Oke. Ya, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian, saudara, terutama bagi kalian yang mengalami masalah hukum serupa. Jangan pernah lupa bahwa kalian mempunyai hak. Oke, kalian sebagai tersangka hanya bisa dikatakan bersalah oleh sebuah putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan saudara dan sudah berkekuatan hukum tetap. Ya, jangan lupa klik subscribe, like video ini, saudara, dan share sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang
mendapatkan informasi seperti ini dan makin banyak yang melek hukum di negara kita tercinta ini, saudara. Terima kasih telah menonton, saudara. Saya Daniel Danu Prayogo undur diri dan sampai jumpa.